Halo Sobat Bengkel Mafia, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade yang keempat, bagian B, bagian kedua. Nah sebelumnya kita menggunakan kerangka acuan tanah, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah teman-teman ingin menonton video yang sebelumnya bisa lihat ya, di sini ada link video sebelumnya. Saya harap teman-teman nonton video sebelumnya dulu. Jika tidak, teman-teman tidak akan mengerti pembahasan di dalam video kali ini. Harus menonton video bagian A-nya. Setelah itu baru kita masuk ke dalam video bagian kedua ini. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan kerangka acuan non-inersial atau kerangka acuan dari bidang MA yang besar. Nah, masih sama, kasusnya yang pertama adalah ketika percepatan bidang besar ini minimal, ya. Ketika minimal, apa yang terjadi teman-teman? Maka gaya geseknya seperti sebelumnya pembahasan ke belakang gitu ya. Nah, karena kerangka acuannya bidang MA, karena bidang MA dipercepat ke depan, balok ini akan mengalami gaya fiktif ke belakang. Karena ingat ya, dia ada di atas kerangka acuan ini, dan kita memakai kerangka acuan yang dipercepat. Kalau kita menggunakan kerangka acuan dipercepat ke depan, maka kita mengalami percepatan fiktif ke belakang. Sama seperti teman-teman dalam mobil dipercepat ke depan, teman-teman seolah-olah badannya itu bergerak ke belakang kan, berarti ada gaya fiktif. Gayanya apa saja? Nah ini, ada tegangan tali, menarik ke kanan, ada gaya normal yang menahan, ada gaya fiktif yang ke belakang, ada gaya berat, gitu ya. Nah di sini ada gaya gesek ke belakang. Kenapa? Karena tadi minimal ya, karena benda balok besar ini dorongnya cukup pelan, benda ini hampir bergerak ke kanan tapi belum, makanya gaya gesek ke belakang. Sekali lagi nonton video sebelumnya supaya teman-teman bisa lebih memahami juga mengapa gayanya seperti ini gitu ya. Karena itu akan diulang-ulang biar teman-teman lebih paham. Nah, total gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0, maka N1 dikurang M1G sama dengan 0. Teman-teman dapat seperti ini. Saya akan lebih cepat saja ya, karena di video sebelumnya juga sudah sama, hampir sama. Nah, bedanya adalah, perhatikan di sini. Sigma Fx ternyata sama dengan 0. Kenapa? Karena acuannya bidang MA. Kalau acuannya bidang MA, berarti balok ini tidak bergerak terhadap bidang MA kan? Karena kan kasusnya kita ingin dia diam terhadap bidang MA. Berapa percepatan bidang MA supaya balok ini diam terhadap dia? Berarti sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Nah, gayanya apa saja? Ada T, ada gaya gesek, ada gaya fiktif. T dikurang F1 dikurang gaya fiktif. Nah, gaya fiktif apa? Gaya fiktif itu adalah masanya dia dikali percepatan kerangka acuan ke depan. Kalau kerangka acuannya dipercepat ke depan, dia mengalami gaya fiktif ke belakang sebesar A juga, ya kan? Maka di sini gaya fiktifnya adalah M kali A, teman-teman. Maka di sini saya pindahkan ke kanan. Ternyata hasil persamaannya sama seperti video sebelumnya ketika saya menggunakan kerangka acuan tanah. Jadi nanti saya akan dapatkan seperti ini. Benda 2, karena dipercepat ke depan kerangka acuannya, dia juga mengalami gaya fiktif ke kiri karena sekali lagi kerangka acuannya adalah bidang besar itu ya. Berarti dalam arah sumbu Y itu tidak berubah gayanya ya. Gayanya adalah sigma F sama dengan 0 sehingga gaya-gaya seperti ini sama seperti video sebelumnya. Tetapi sigma Fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena terhadap bidang besar itu yang bergerak ke kanan dia diam kan? Itu sebabnya sigma Fx sama dengan 0. Ada gaya apa aja? Ke kanan gaya normal, ada gaya fiktif ke kiri. Ini kita pindahkan N2 sampai M2A. Teman-teman perhatikan di dalam kesimpulan video sebelumnya ini sama. Matematiknya sama. Bedanya adalah konsep fisikanya di sini. Di sini muncul gaya fiktif, di sini muncul gaya fiktif. Di sini sigma Fx sama dengan 0, di sini sigma Fx sama dengan 0 karena kerangka acuannya bukan terhadap tanah. Kalau terhadap tanah ini nggak sama dengan 0, teman-teman. Perhatikan video sebelumnya ya, sekali lagi ya, agar teman-teman bisa lebih paham. Bagaimana kalau sekarang kita menyelesaikan persamaan ini? Nah, ini kan ada 3 persamaan. 1, 2, sama 3. Saya tuliskan ulang. N2-nya substitusikan ke dalam, ya kan nih. N2-nya disubstitusikan ke dalam dengan M2 kali A, dapat 2 persamaan. Eliminasikan T-nya, sama seperti video sebelumnya. Kita dapatkan seperti ini. Maka teman-teman akan mendapatkan ini dikurang ini karena saya mau hilangkan T-nya. Lalu, akhirnya saya pindahkan satu sisi yang ada A-nya ke sisi yang lain yang tidak ada A-nya. Lalu yang ada A-nya faktorkan keluar, maka A sama dengan ini. Ini adalah A minimal. Nah teman-teman, untuk mengetahui konsep gaya fiktif, saya harapkan sekali lagi teman-teman menonton video konsep dasar tentang gaya fiktif. Itu sudah ada videonya ya. Jadi judulnya adalah gaya fiktif atau kerangka acuan non-inersial. Silakan teman-teman menonton itu terlebih dahulu sebelum memasuki ke dalam pembahasan soal Olimpiade ini. Termasuk bagian A dan bagian B. Ini kan bagian B ya.
Bagian A-nya teman-teman harus nonton, tapi sebelum itu harap sekali teman-teman menonton konsep dasar tentang gaya fiktif. Oke? Sekarang bagaimana kalau A-nya maksimum? Kalau A-nya maksimum, gaya geseknya yang berubah ya. Gaya geseknya nggak sama. Karena bidang besarnya cepat ke kanan, ini kepleset hampir kepleset ke kanan, maka gaya geseknya ke kanan. Jadi seperti sebelumnya ya, ini masih menggunakan kerangka acuan bidang MA atau non inersial tipe cepat. Hanya bedanya sekarang gaya geseknya tidak lagi ke belakang, ini gaya geseknya sekarang ke kanan. Ini tetap ada gaya fiktif ya, karena ingat kerangka acuannya non inersial. Sigma F sama dengan 0 masih sama, kita dapatkan kesimpulan sama. Sigma Fx sama dengan 0 karena kerangka acuannya terhadap MA, ya kan, bergerak bersama-sama terhadap MA, berarti dia diam terhadap MA. Gayanya ada T, F1, dan F fiktif. Jadi ini sama dengan 0, dapat seperti ini. Gaya geseknya adalah mu kali n, n-nya substitusikan ke dalam, dapat persamaannya seperti ini. Yang balok 2 juga sama ya, karena ini maksimum, maka gaya geseknya ke bawah. Ingat dia hampir kepleset ke atas, maka gaya gesek ke bawah. Gaya-gayanya apa saja? Ini dalam arah sumbu Y, gayanya seperti ini. Dalam arah sumbu X, gayanya seperti ini ya, sama dengan 0 ya. Bahkan dapat, teman-teman perhatikan persamaan ini dan ini dan ini. Pada saat teman-teman menonton video bagian A, itu sama, persamaan matematiknya sama. Jadi yang membedakan sekali lagi ini, sigma fx itu sama dengan 0. Kalau di video bagian A, sigma fx-nya nggak 0. Kenapa? Karena kerangka acuannya tanah. Kalau kerangka acuannya adalah bidang, tentu saja sigma fx-nya sama dengan 0. Dan yang membedakan sekali lagi karena teman-teman menggunakan kerangka acuan non inersial, ada gaya fiktif. Di sini ada gaya fiktif ya. Sekali lagi nontonlah video tentang gaya fiktif. Oke. Nah, ini persamaan 1, 2, dan 3 saya tuliskan ulang. Kita mau selesaikan persamaan matematiknya. Tugas fisikanya sudah selesai. Hanya matematiknya saja. Ini ada N2, substitusikan N2 ke dalam menjadi ini. Tinggal 2 persamaan ini ya, atas sama kanan bawah. Kita eliminasikan. Ya, kita kurangkan, teman-teman dapat persamaan ini. Yang ada A-nya pindahkan ke sisi kanan, yang nggak ada A-nya ke sisi kiri. A-nya faktorkan keluar, maka A sama dengan ini solusinya. Ini adalah A maksimum ya ketika baloknya masih diam. Maka kisarannya, kesimpulannya, kisaran nilai A-nya supaya balok M1 dan M2 tetap diam terhadap bidang M besar atau MA adalah ini. Teman-teman akan mendapatkan kesimpulan yang sama meskipun teman-teman menggunakan kerangka acuan tanah. Lihatlah video bagian A. Jikalau teman-teman menggunakan kerangka acuan non-inersial juga mendapat hasil yang sama. Tapi nanti ada soal-soal fisika yang teman-teman harus menggunakan kerangka acuan non-inersial. Itu sebabnya teman-teman perlu latihan apa yang membedakan antara kerangka acuan tanah dan kerangka acuan non-inersial, yaitu bidang MA ini ya. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Saya harap teman-teman terus menonton video saya agar makin diperlengkapi wawasan dan konsep dasar fisika, sehingga konsep fisika daripada teman-teman makin lama makin kuat. Salam semangat.